Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Lama sudah kita tidak jumpa ya, hampir 1 bulan lebih ya. Mohon maaf karena baru bisa update ya, karena di bulan sebelumnya itu saya ini ya persiapan ujian tesis dan alhamdulillah selesai semuanya ya. Dan pada akhirnya ya sekarang bisa aktif untuk kembali membuat video. Nah, adapun di video kali ini ya kita akan membahas tentang tes perbedaan dan pola gambar ya. Nah, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa sama-sama belajar di akun ini. Oke, langsung saja kita bahas ke soalnya. Nah, jadi nanti kita akan bahas kira-kira ada 10 soal ya di video kali ini. Nah, di nomor 1 sampai 5 kita akan menentukan ya gambar mana yang berbeda dengan gambar lainnya ya. Contohnya seperti soal nomor 1 berikut ini. Nah, jadi di sini dari opsi A sampai E ini kan ada bangun datar ya. Kita akan menentukan bangun datar mana yang berbeda dengan gambar lainnya gitu. Nah, yang paling mudah itu kita bisa lihat ya. Kalau misalnya bentuknya bangun datar seperti ini, kita bisa lihat dari apanya? Dari sisinya, kemudian bisa juga dari banyaknya sudutnya gitu. Nah, kita bisa lihat dari sisinya terlebih dahulu dari opsi A ya. Nah, opsi A itu kira-kira ada berapa sisi ya, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 sisi. Kalau yang B 1, 2, 3, 4 ada 4 sisi. Kemudian yang C 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 sisi. Kemudian yang D 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 sisi juga. Dan yang E itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 sisi. Nah, terlihat jelas di sini bahwa opsi B ya itu berbeda dengan gambar-gambar lainnya yang ada di opsi A, C, D, E. Kenapa? Karena hanya memiliki 4 sisi saja. Sehingga dari sini kita bisa pastikan jawabannya itu adalah yang B. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 teman-teman bisa pause terlebih dulu videonya ya, kemudian silakan dicari jawabannya. Oke, nah mari kita lanjut coba bahas ya soal nomor 2 berikut ini. Nah, kalau tadi kan bentuknya adalah apa? Bangun datar. Nah, sekarang ada 2 objek ya, bahkan ada juga yang 3 objek. Nah, secara sekilas kalau misalnya teman-teman sudah sering latihan, maka sudah pasti akan tahu ya jawabannya mana gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari opsi A sampai E. Kira-kira yang berbeda yang mana? Yang E ya. Nah, kenapa yang E itu berbeda daripada yang lain? Lihat opsi A, B, C, dan D ya. Itu terdiri dari 2 objek, yaitu apa? Yaitu garis ya, 2 garis yang membentuk huruf X ya, seperti huruf X, kemudian ada 1 garis gitu. Nah, yang B, C, dan D pun juga sama ya, terdiri dari 2 garis yang membentuk huruf X dan juga 1 garis gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat yang E ini tidak membentuk huruf X ya, malah terpisah 3 garisnya itu ya. Nah, sehingga kita bisa pastikan bahwa E itu berbeda dengan gambar atau objek yang lainnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, silakan teman-teman pause lagi, kira-kira mana jawaban yang benar. Oke, coba kita lihat ya dari komponen-komponen yang paling terlihat di sini. Nah, jadi dari opsi A sampai E ya, itu gambarnya terdiri dari 2 garis yang memotong di 1 titik ya. Nah, jadi ada 2 garis memotong di 1 titik seperti ini. Dan semuanya sama dari opsi A sampai E. Nah, tapi ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Coba lihat lingkaran yang ada ya, yang ada di tengah ya. Nah, opsi A, C, D, dan E lingkarannya itu apa? Cenderung kecil atau bahkan sama ya ukuran lingkarannya. Sedangkan yang B ya, ukuran lingkarannya itu lebih besar daripada ya lingkaran yang lainnya gitu. Nah, sehingga kita bisa pastikan bahwa jawabannya itu adalah yang B, yang mana gambar B ini berbeda dengan gambar A, C, D ataupun E. Nah, kalau misalnya nanti ya ternyata lingkarannya ukurannya sama semua, bagaimana cara melihat perbedaannya? Ya, kita lihat dari posisinya ya. Nah, kita bisa lihat dari posisi garisnya gitu, ataupun posisi lingkarannya. Jadi nanti tergantung soalnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, coba teman-teman bisa cari dulu jawabannya, di pause dulu videonya, kira-kira mana gambar yang berbeda dengan
gambar lainnya. Oke, coba kita lanjut ya. Nah, perhatikan ya, kita bisa lihat dari paling sederhana tadi apa? Kita lihat banyak sisinya ya. Nah, kita lihat dari objek yang paling besar dulu ya. Nah, objek yang paling besar ini kan ada berapa sisi nih? 1 2 3 4 5 6. Ini 6 sisi. Ini 1 2 3 4 5 6. Ini juga 6 sisi. Nah, yang ini ya, yang C itu malah apa? Melengkung dia ya. Melengkung. Berartinya kalau kita hitung ada berapa sisi? 1 2 3. Hanya ada 3 sisi. Nah, kalau yang ini ada berapa? 1 2 3 4 5. Ini melengkung ya, bukan garis lurus. Jadi ada 5 sisi. Nah, dari sini saja kita bisa pastikan maka akan sulit menentukan gambar mana yang berbeda dengan gambar yang lainnya hanya berdasarkan sisi. Kenapa? Karena ada 2 gambar yang memiliki 6 sisi ya. Kalau ini berapa sisi? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 6 sisi juga ya. Jadi ada 3 gambar yang memiliki 6 sisi, sedangkan 2 gambar lainnya itu memiliki sisi yang berbeda. Jadi agak sulit kalau misalnya kita lihat dari banyaknya sisi gitu. Nah, apalagi dari sudutnya juga sama, sulit ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari gambar yang kecil ya, itu juga sama ya. Kalau kita hanya hitung sisinya saja, maka itu sulit untuk menemukan mana gambar yang berbeda. Contohnya ya, kita ambil gambar yang paling kiri dulu nih ya. Trapesium ini kita hitung 1 2 3 4. Ini 1 2 3. Ini 1 2 3. Nah, ini aja 1 ya kan, beda-beda kan. Nah, semuanya berbeda ya. Bukan semuanya sih ya. Beberapa lebih daripada satu objek itu berbeda banyak sisinya, sehingga sulit bagi kita untuk menentukan mana yang berbeda dengan gambar yang lainnya. Nah, lalu gimana caranya? Nah, kita cari hubungan ya. Jadi kalau tadi yang pertama itu apa? Yang pertama sisi ya, kemudian sudut. Kalau ada 2 gambar ya, kita bisa cari apa? Hubungan 2 gambar tersebut seperti apa. Nah, coba perhatikan ya baik-baik. Ini kan ada objek yang kecil. Objek yang kecil ini kalau misalnya ya kita taruh ya, bisa nggak dia melengkapi sehingga menjadi persegi? Bisa ternyata ya. Jadi saya ulangi, objek ya, objek yang kecil ini kalau misalnya kita balik ya, bisa nggak menutupi objek yang besar? Bisa ya, sehingga nanti dia jadi persegi seperti ini gitu. Nah, begitupun yang B. Yang B ini kan bentuknya segitiga, bisa nggak dia menutupi objek yang besar sehingga jadi persegi atau persegi panjang atau segi 4 lah, sederhananya seperti itu. Nah, bisa ternyata. Nah, seperti ini jadi persegi atau segi 4. Nah, yang C ya, bisa nggak dia menutupi? Bisa ya, sehingga jadi lingkaran ya, atau elips juga bisa disebut seperti itu. Kalau yang E ya tentunya bisa juga ya, kalau misalnya kita tutup dia jadi seperti ini. Nah, kalau yang D ya, bisa nggak dia menutupi? Bisa ya, cuma dia tidak menjadi beraturan ya. Kalau yang A, B, C, E itu kan beraturan jadi segi 4 ataupun jadi lingkaran. Kalau yang D, dia malah nanti jadi nonjol kayak gini ya. Nah, jadi nonjol seperti ini. Oke. Nah, jadi bisa kita pastikan jawabannya itu adalah yang D ya, berbeda dengan objek yang lainnya. Nah, jadi untuk soal ini lumayan menantang ya gitu. Gimana teman-teman? Jawabannya benar ya atau benar? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah soal berikutnya coba perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada berapa objek nih? Ada lingkaran, segi 4, segitiga, dan titik. Ada 4 objek berartinya. Nah, kita lihat dulu sederhananya ya. Misalnya nih lingkarannya, kita lihat dulu lingkarannya. Lingkarannya itu memotong apa? Segi 4. Di opsi A seperti itu. Jadi lingkaran memotong segi 4. Yang B lingkaran juga memotong segi 4. C sama juga memotong segi 4. D dan E juga sama memotong segi 4. Kemudian yang A, B, C, D, E, perhatikan baik-baik, segitiganya juga memotong segi 4 ya. Nah, gitu. Tapi segitiganya motong lingkaran enggak ya. Di opsi yang A segitiganya tidak memotong lingkaran. Begitupun untuk yang B, yang C, yang D juga sama, yang E juga sama. Nah, yang menjadi perbedaan ya apa? Yaitu bukan lingkaran, titik ya, titik ya. Coba perhatikan baik-baik. Ini ya, untuk opsi A, titiknya itu berada di dalam apa? Di dalam segitiga. Ya. Oke. Yang B, titiknya berada di perpotongan antara segi 4 dan segitiga
Oke, saya ulangi. Kalau yang A titiknya berada di dalam segitiga, kalau yang B titiknya berada di antara potongan segitiga dan segi 4. Begitupun yang C berada di potongan antara segitiga dan segi 4, yang D juga sama ya, yang E juga sama berada di perpotongan segitiga dan segi 4. Nah, artinya yang berbeda itu apa? Yang A. Kenapa? Karena titiknya berada di dalam segitiga, tidak berada di antara potongan segitiga dan segi 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kalau soal yang tadi kan kita diperintahkan untuk mencari gambar mana yang berbeda dengan gambar yang lainnya. Satu gambar yang berbeda dengan gambar lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal ya, ini lebih ke pola gambar sebenarnya. Nah, untuk soal ini saya jadikan PR saja ya, saya jadikan PR. Nah, silakan teman-teman coba jawab kira-kira opsi mana yang merupakan jawabannya ya. Nah, apakah A, B, C, D atau E? Silakan tuliskan saja di kolom komentar. Oke, ini jadi PR, silakan di screenshot atau di post dulu videonya. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi saya ulangi bahwa ini adalah soal menentukan apa? Menentukan pola berikutnya. Entah kita bisa lihat dari kiri ke kanan ya, bisa juga dari atas ke bawah sebenarnya ya. Nah, seperti ini bisa gitu. Jadi tergantung ya, tergantung seleranya kita mau mencari polanya seperti apa. Karena sudah saya coba dari kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah, itu bisa digunakan cara tersebut gitu. Nah, kita gunakan cara dari kiri ke kanan saja ya. Coba perhatikan baik-baik. Kita mulai dari gambar berikut ini. Nah, di sini ada garis ya. Kemudian di antara garis tersebut itu ada persegi ya, berwarna putih. Kemudian di sini ada garis, ada persegi berwarna apa? Berwarna hitam. Nah, kemudian ya, di sini terlihat bahwa perseginya itu tadi ya, itu menjadi apa? Menjadi besar ya, seukuran garisnya, seukuran panjang garisnya gitu. Oke, jadi ada dua garis yang dimana di antara garisnya itu ada persegi berwarna hitam dan putih ya. Nah, kemudian menjadi gambar seperti ini. Nah, coba lihat apakah ada hubungannya dengan gambar kedua. Ada ya, coba perhatikan baik-baik. Di sini ada garis yang bersilangan ya, di tengahnya ada lingkaran warna hitam, di sini ada lingkaran warna putih. Nah, kalau tadi kan di yang kecilnya itu adalah persegi jadi besar, yang ini lingkarannya jadi besar dan warnanya tetap warna putih ya, gitu. Nah, coba perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada ya persegi ya, persegi, kemudian di dalamnya ada 4 persegi kecil lainnya. Nah, itu dapatnya dari mana ya? Dari sini ya kan. Nah, kalau ini warnanya kan warna apa? Warna putih. Logikanya yang belum ditulis itu adalah warna hitam. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa dan mudah untuk dipahami teman-teman ya. Kalau lihat dari atas ke bawah ya bisa, cuma agak sulit untuk menemukan polanya ya. Jadi untuk soal ini kita lihat dari kiri ke kanan saja gitu. Nah, jadi lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini kita gunakan kiri ke kanan juga ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, di sini gambar besarnya itu jelas ya, lingkaran ya. Kemudian gambar detail kecilnya itu adalah seperti apa nih? Seperti duri ini lah ya. Nah, di sini durinya ada berapa? 4. Ini ada 2, ini ada 2 ya. Kalau di total kan berartinya 2 tambah 2 kan berapa? 4 ya. Terlepas dari yang ini durinya di dalam 2, yang ini di luar 2 ya, tapi pada akhirnya nanti dia ditulis di luar ada 4 ya. Jadi penjumlahan dari 2 duri ya, dari 2 objek yang berbeda. Nah, coba perhatikan baik-baik. Nah, ini yang paling banyak mana durinya? Ini ya, yang di tengah 1 2 3 4 5, ada 5. Coba ini ada 1, ini ada 4. 1 tambah 4 berapa? 5 ya. Jadi durinya itu di luar jadi 5. Nah, logikanya menggunakan pola yang sama. Kalau ini ada 2, ini ada 2, berarti nanti sisanya itu adalah apa? Durinya yang banyak ya, yang paling banyak. Yaitu berapa? Yaitu 4. 2 tambah 2 4 ya. Nah, maka kemungkinan seperti ini durinya gitu. Atau intinya ada 4 lah gitu ya. Dari opsi A sampai E yang durinya itu ada 4 hanyalah opsi D gitu ya. Jadi A, B, C, E keliru. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, nah silakan teman-teman bisa pause terlebih dahulu ya. Kemudian silakan tentukan jawabannya kira-kira yang mana.
Oke, sudah. Nah, ini bisa dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah ya. Saya akan jelaskan misalnya dari kiri ke kanan saja dulu ya. Dari kiri ke kanan, coba perhatikan baik-baik. Ini ya, tanda panahnya ke atas, ke kiri, ke bawah ya. Jadi ke atas, ke kiri, ke bawah. Nah, coba kita lihat secara keseluruhan tanda panah yang ada di dalam. Ini ke bawah, ke atas, ke kiri. Ya, ingat, berartinya hubungannya antara baris ke satu dan baris kedua adalah apa? Jadi yang ada itu atas bawah sama ke kiri, nggak ada kan dari tadi yang ke kanan ya. Nah, logikanya berartinya habis dari kiri ke bawah, mana yang belum disebut? Yaitu ke atas gitu. Yang ke atas ada di opsi mana? Ada di opsi yang C ataupun yang E. Jadi yang A jelas salah, yang B juga salah, yang D juga salah, tinggal opsi C atau E gitu. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwa bentuk yang seperti ininya itu panah yang membentuk persegi, bukan persegi ya, segi 4 itu sama ternyata untuk opsi C ataupun E. Yang beda apa? Objek garis kecilnya. Nah, kita lihat saja di sini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 3, ini 1, ini 2. Berartinya urutannya ada 1 garis, 2 garis, 3 garis. Nah, di sini ada 2 garis, 3 garis, yang belum berapa? Yaitu yang 1 garis gitu ya. Jadi yang belum dituliskan yaitu yang 1 garis. Jadi jawabannya otomatis yang E. Yang C salah. Kenapa? Karena di sini ada 3 garis di bawahnya gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini juga sama, bisa dari kita lihat secara keseluruhan dari kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah ya. Kita lihat dulu dari secara keseluruhan. Nah, coba saya berikan contoh dari atas ke bawah sekarang ya. Ini ada 3. Oke, ini ada 3 titiknya, berkurang dari atas jadi 2, kemudian berkurang dari bawah ya, jadi 1 ya. Jadi ibaratnya ini ada titik nih 3, ini dihilangkan, sisa yang di tengah gitu. Nah, coba lihat yang ini ada berapa? Ini ada 4 ya. Nah, dari atas dihilangkan kan, dari atas ya, sehingga jadi 3, dihilangkan dari bawah, sisa jadi 2. Nah, gitu. Nah, dengan pola tersebut ya, maka berlaku hal yang sama. Ini kan 5 nih, berarti dihilangkan dari atas nih, sisa jadi 4. Dihilangkan dari bawah, berarti sisanya 3 seperti ini gitu. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C tentunya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dari kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah, menyesuaikan dari soal ataupun pola mana yang lebih mudah untuk kita lihat gitu. Oke, mungkin itu ya untuk pembahas soal kali ini ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya. Kalau misalnya ada diskusi juga atau berbeda pendapat, saya akan coba lihat lagi ya. Siapa tahu ada yang perlu diperbaiki dari penjelasan saya gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada cara yang cepat juga bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini ya. Tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.